nama saya Amalia Jasama. Saya akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Legenda Situ Bagendi. Legenda Situ Bagendi. Pada zaman dahulu kala, di sebelah utara kota Garut, ada sebuah desa yang penduduknya kebanyakan adalah petani. Karena tanah di desa itu sangat subur dan tidak pernah kekurangan air, maka sawah-sawah mereka selalu menghasilkan padi yang berlimpah ruah. Namun, para penduduk di desa itu tetap miskin. Hari masih gelap. Para penduduk sudah bergegas menuju sawah mereka. Hari ini adalah hari panen. Mereka akan menuai padi yang sudah menguning dan menjualnya kepada seorang tengkulak bernama Nyai Endit. Nyai Endit adalah orang terkaya di desa itu. Rumahnya mewah, lumbung padinya sangat luas karena harus cukup menampung padi yang dibelinya dari seluruh petani. Ya, seluruh petani. Dan bukan dengan sukarela para petani itu menjual hasil panennya. Mereka terpaksa menjual semua hasil panennya dengan harga murah kalau tidak ingin cari perkara dengan centeng-centeng suruhannya ini. Lalu, jika pasokan padi mereka habis, mereka harus membelinya kepada Nyai Endit dengan harga yang melambung tinggi. Kapan ya nasib kita berubah? Sudah tidak tahan saya hidup seperti ini. Kenapa ya Tuhan tidak menghukum si lintah darat itu? Ujar seorang petani. Shh, jangan kenceng-kenceng, nanti ada yang dengar. Kita mah harus sabar, nanti juga akan ada pembalasan yang setimpal bagi orang yang suka berbuat aniaya. Ingat, Tuhan tidak pernah tidur. Jawab teman petani. Sementara itu, Nyai Endit sedang memeriksa lumbung padinya. Bagaimana? Apakah semua padi sudah dibeli? Tanya Nyai Endit. Beres nih, bah diperiksa lumbungnya nih. Lumbungnya sudah penuh diisi padi sampai keluar karena sudah tak muat lagi. Jawab sang centeng. Hahaha, sebentar lagi mereka akan kehabisan beras dan akan membeli padaku. Aku akan semakin kaya raya. Bagus, asih terus para petani itu. Jangan sampai mereka menjual hasil panennya ke tempat lain, kata Nyai Endit. Benar saja, beberapa minggu kemudian, para penduduk desa mulai kehabisan bahan makanan. Bahkan banyak yang sudah mulai menderita kelaparan. Sementara Nyai Endit selalu berpesta pora dengan makanan-makanan mewah di rumahnya. Aduh Pak, persediaan beras kita sudah menipis. Sebentar lagi kita terpaksa harus membeli beras ke Nyai Endit, kata istri petani. Kata tetangga sebelah, sekarang harganya 5 kali lipat dibanding saat kita jual dulu. Jawab sang suami. Bagaimana nih Pak? Padahal kita juga perlu membeli kebutuhan yang lain. Ya Tuhan, berilah kami keringanan atas beban yang kami pikul. Keluh istri petani. Di suatu siang yang panas, nampak seorang nenek-nenek yang berjalan terbungkuk-bungkuk. Nyi, numpang tanya, di manakah saya bisa menemukan orang yang paling kaya di desa ini? Tanya si nenek. Ya Nek, oh maksud nenek rumahnya Endit. Nenek tinggal lurus saja sampai ketemu pertigaan. Lalu nenek belok kiri. Nenek akan lihat rumah yang sangat besar.
itulah rumahnya. Jawab salah satu penduduk. Oh ya, tolong kamu beritahu penduduk yang lain untuk segera mengungsi, karena sebentar lagi akan ada banjir yang sangat besar. Maka dari itu, segera mengungsilah, bawa barang berharga milik kalian. Tegas si nenek. Sementara Nyai Indit sedang menikmati makanan yang berlimpah di rumahnya, begitu pula para centeng. Indit, keluarlah, aku mau minta sedekah. Indit. Teriak si nenek. Siapa sih yang berteriak-teriak di depan rumah orang? Ganggu orang makan saja. Hei kamu nenek tua, kenapa berteriak-teriak di depan rumah orang? Bentak Nyai Indit. Saya cuma mau minta sedikit makanan. Sudah 3 hari saya tidak makan. Kata si nenek. Lah, gak makan kau minta sama aku? Tidak ada, cepat pergi dari sini. Usir Nyai Indit. Si nenek bukannya pergi, tapi malah menancapkan tongkatnya ke tanah, lalu memandang Nyai Indit dengan penuh kemarahan. Hei Indit, selama ini Tuhan memberimu rezeki berlimpah, tapi kau tidak bersyukur. Kau kikir, sementara penduduk desa kelaparan, kau malah menghambur-hamburkan makanan. Aku datang ke sini atas jawaban dari doa para penduduk yang sengsara karena ulahmu. Kini bersiaplah menerima hukumanmu. Aku akan pergi dari sini jika kau bisa mencabut tongkat ini dari tanah. Teriak si nenek berapi-api. Dasar nenek gila, apa susahnya nyabut tongkat? Tanpa tenaga pun aku bisa. Nyai Indit mencoba mencabut tongkat itu dengan 1 tangan, lalu dengan 2 tangan. Namun tongkat itu tetap tak bergeming. Para centeng itu pun mencoba mencabut tongkat si nenek. Namun meski sudah ditarik oleh 3 orang, tongkat si nenek tetap tak bergeming. Hahaha, kalian tidak berhasil. Ternyata tenaga kalian tak seberapa. Brut! Dengan sekali hentakan, tongkat si nenek sudah terancap dari tanah oleh si nenek. Biur! Tiba-tiba dari bekas tancapan tongkat si nenek muncul air yang sangat deras. Hei Indit, inilah hukuman untukmu. Air ini adalah air mata para penduduk yang sengsara karena ulahmu. Setelah berkata demikian, si nenek menghilang entah kemana. Tinggal Nyai Indit yang panik melihat air meluap dengan sangat deras. Ia mencoba berlari menyelamatkan hartanya. Namun, air bah lebih cepat menenggelamkannya beserta hartanya. Kini di danau itu terbentuklah sebuah danau yang kecil dan indah. Orang menamakannya